Halo, salam sejarah. Berjumpa kembali dengan Pak Niko. Pada kesempatan yang indah ini saya akan bercerita mengenai masa sebelum kemerdekaan sampai masa-masa awal kemerdekaan. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi tentunya kita tahu ya, konteks dunia waktu itu sedang Perang Dunia Kedua. Jadi mendekati akhir dari Perang Dunia Kedua. Sementara di Eropa itu perang sudah berakhir, sedangkan di front Pasifik perang masih berlanjut. Jadi sampai pada nantinya ada peristiwa bom atom di Hiroshima, dilanjutkan dengan di Nagasaki. Terusnya bagaimana di Indonesia? Di Indonesia memang banyak tokoh-tokoh yang ada yang sudah eksis waktu itu, seperti Soekarno, Hatta, Rajiman, dan juga ada misalnya ada tokoh pemuda dari peta namanya Supriyadi, mulai muncul ke permukaan ya. Meskipun di sana saat itu Jepang juga mencengkram kita dengan cukup kuat. Akhirnya ada yang namanya BPUPKI dibentuk oleh Jepang, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka bisa menyusun yang kita kenal dengan sekarang UUD 1945, terusnya juga Pancasila, meskipun belum fix ya Pancasilanya sampai nantinya setelah kemerdekaan Pancasila yang kita kenal sekarang. Istilah Pancasila tentu diperkenalkan di 1 Juni yang kita akui sebagai secara resmi oleh negara sebagai hari lahirnya Pancasila. Tapi Pancasila yang kompleks, yang komplit itu nantinya setelah kemerdekaan. Dan ini lahir memang dari tangan tokoh-tokoh Indonesia yang bertangan dingin dan berhati lapang, tentunya bisa menerima segala masukan yang ada dan akhirnya juga bisa disepakati bersama. Terusnya menjelang kemerdekaan ya banyak dramanya. Kita tahu ada peristiwa Rengas Dengklok saat para pemuda mendesak tokoh-tokoh golongan tua saat itu untuk berani, untuk segera, untuk sigap menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Terusnya drama Rengas Dengklok beralih ke Jakarta di rumah Laksamana Tadesi Maeda. Bermalam-malam di sana, semalaman tentunya mereka merancang bagaimana proklamasi bisa dilaksanakan, diselenggarakan, dan tentunya konten dari proklamasi itu sendiri. Dan pagi hari 17 Agustus 1945 jam 10 pagi dunia menjadi saksi, kota Jakarta menjadi tempatnya bahwa proklamasi Indonesia dikumandangkan. Setelah itu apa? What next? Jadi setelah itu bangsa Indonesia tidak langsung bersih dari kita merdeka, kita lepas dari penjajahan. Setelah itu dilanjutkan dengan bagaimana membentuk suatu bangsa dengan perangkat-perangkatnya. Disitulah PPKI punya peranan yang sangat besar. Nah, setelah masa-masa PPKI ini membentuk, merancang dan sebagainya, dengan dinamika yang terjadi, bagaimana para tokoh ini berani memikirkan untuk kedepannya, meskipun masih ada gesekan, ada peristiwa Ikada, bagaimana rakyat rindu bertemu dengan Soekarno di Jakarta, yang nantinya tercapai rindunya tapi hanya sesaat. Tapi ya sudah cukup. Waktu itu Soekarno tidak ingin ada bentrokan dengan tentara Jepang yang saat itu masih eksis. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada tentara sekutu yang mulai masuk, dan di sana nantinya Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration, membonceng juga. Dan itu nanti menjadi masalah-masalah berikutnya yang kita lihat di mana-mana terjadi perlawanan-perlawanan. Salah satu yang paling banyak dikenang mungkin yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, itu sangat heroik yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Tapi bukan berarti tidak ada pertempuran di tempat-tempat lain. Di Ambarawa kita menjadi saksi bahwa waktu itu Sudirman memimpin pasukannya bisa memukul mundur tentara sekutu kembali ke Semarang. Terusnya ada di Medan Area, terusnya juga ada peristiwa Merah Putih di Manado, tentunya diikuti di daerah-daerah lainnya. Jadi itu perlawanan-perlawanan terus berlanjut, tidak berhenti sampai di situ. Terusnya
Apakah perlawanan hanya dalam bentuk perlawanan bersenjata saja? Tidak, karena perlawanan juga dilakukan dengan perundingan oleh para tokoh-tokoh juru runding Indonesia yang mumpuni. Berbagai macam perundingan, ada Linggarjati, terusnya juga ada perundingan Renville yang menggunakan kapal kapal USS Renville. Jadi terusnya juga bergulir ada perundingan Roon, dan akhirnya nanti kita kenal bagaimana sengketa antara Indonesia dan Belanda itu bisa diakhiri, meskipun ada PR-nya tentang Papua, tapi bisa diakhiri dengan perundingan yang terjadi di Den Haag, Belanda. Itu perundingan Meja Bundar atau konferensi Meja Bundar tepatnya kita kenal sekarang. Jadi perjuangan itu tidak hanya satu pihak, tapi melibatkan banyak pihak di Republik ini. Dan semoga kita semua bisa menjaga Republik ini terus berlanjut dari dulu, kini, dan nanti. Merdeka!